pendengar K-drama dan tentunya dengan gue Ziza. Kali ini mau review drama The Course. Nah, buat kalian nih yang udah nonton atau mau lihat-lihat spoilernya, bisa lihat review gue sebelumnya, The Course per episodenya. Tapi buat kalian yang belum nonton, itu harus nonton review yang ini dulu. Jadi biar gak kena spoiler guys. Karena apa? Karena drama ini nih pas tayang itu langsung hype banget. Karena ceritanya tuh unik tentang santet. Wah, ternyata di Korea ada santet juga ya. Apakah ada pelet juga buat pelet para opa? Yang menariknya lagi, drama ini itu ditulis oleh Yoon Sang Ho yang sebelumnya sukses menulis film Train to Busan. Debak banget kan? Siapa coba yang nggak tahu film Train to Busan ini? Itu film zombie Korea yang seru dan booming banget pada masanya. Nah, sambil menunggu Train to Busan 2, jadi si penulis ini menulis drama tentang persantetan nih di drama The Course ini. Dan juga drama ini tuh jadi debutnya dia di perdramaan Korea. Wah, keren banget kan ya, sebelumnya dia tuh nulis film-film aja. Jadi kayak apa nih dramanya? Oke, simak review lengkapnya ya. Nah, drama The Course ini itu tayang pada Februari 2020 kemarin di TVN dan sebanyak 12 episode aja, dan diperankan oleh Ji Won, Jung Ji So, Sung Dong Il, Jo Min Soo, dan Jung Moon Sung. Cerita ini nih dimulai flashback ke 10 tahun yang lalu nih, dimana ada dukun terkenal di sebuah desa yang orang-orang kalau lagi pada kesel sama orang dan pengen nyantet orang tuh pada datang ke dia. Dan bahkan dia punya anak yang masih kecil yang punya kekuatan supranatural itu lebih sakti dibandingkan ibunya sendiri. Dan santetnya ini tuh cukup hanya menggunakan foto orang yang pengen disantet, nama Mandarinnya, karena orang Korea tuh biasanya ada nama Mandarin selain nama Korea, dan juga benda pribadi milik orang yang pengen disantet. Nah, konflik dimulai nih ketika tiba-tiba sekelompok orang misterius datang ke tempat dukun tadi. Nah, salah satunya itu ada wanita yang merupakan dukun juga, dan juga beberapa cowok seperti preman, dan ada satu cowok pembisnis. Nah, tiba-tiba aja nih mereka memukul dukun tadi tuh pakai tongkat baseball, dan sampai dukun itu meninggal dan rumahnya pun dibakar. Apa nih, jangan-jangan si dukun itu apa salah santet ya kan? Dan kejadian itu pun dilihat oleh anak dukun tadi, dan akhirnya dia kabur dan berhasil lolos dari orang-orang misterius tadi. Kemudian setting waktu berubah nih ke 10 tahun ke depan. Nah, yang mana anak kecil yang berhasil kabur itu sudah tumbuh dewasa ya, jadi seorang siswi SMA bernama Baek Sojin yang diperankan oleh Jung Ji So. Nah, si Sojin ini itu dia tertarik nih sama Im Jin Hee, yaitu seorang wartawan yang berani mengungkapkan kebenaran. Nah, di saat itu si Im Jin Hee sedang menangani kasus penyekapan dan penganiayaan mantan karyawan perusahaan IT terbesar di Korea bernama Forest. Nah, ternyata pemimpin Forest ini itu adalah pebisnis yang dulu ngebunuh ibunya Sojin, yang bernama pemimpin Jin Jong Hyun yang diperankan oleh Sung Dong Il. Dan katanya si pemimpin Jin Jong ini itu dia sukses dengan menggunakan guna-guna. Wah, ternyata di Korea ada gituan juga ya guys, gak cuma di Indonesia aja. Nah, ternyata kasus ini juga lagi diselidiki nih sama suaminya si Jin Hee, yaitu seorang detektif yang bernama Jung Seung Jun yang diperankan oleh Jung Moon Soo. Nah, kemudian si Jin Hee ini lanjut mencari tahu tentang Jin Jong Hyun di internet, dan dia juga menulis di situsnya untuk mewawancarai seseorang yang tahu tentang Jin Jong Hyun lebih jauh lagi. Nah, setelah dia cek situsnya, ternyata ada yang komen nih bahwa dia bersedia untuk diwawancara. Nah, besoknya dia mau bertemu sama orang yang siap diwawancarai, yaitu adalah si Baek Sojin. Nah, ketika diwawancara ini, si Sojin ini bilang kalau Jin Jong Hyun ini itu dia adalah roh jahat lah, terus pertarungan spiritual lah, dan dia juga bisa santet ya kan. Jadi si Jinny jadi nggak percaya dong, dan dia juga berpikir kalau ini cuma main-main aja nih bocah. Ya iyalah, kalau lo ketemu pertama kali terus bilang ya roh jahat, gue bisa santet, udah gitu bocah, saya nggak percaya kan. Nah, nggak lama nih si Jinny itu dapat berita hoax tentang si korban penyekapan itu, dan tiba-tiba juga si korban tadi
disantet dan mengalami kecelakaan, jatuh ke jurang sehingga dia meninggal dunia. Ya si Jinhee marah-marah dong ke Sun Bae-nya karena si Sun Bae-nya ini nih yang ngelapor berita hoax tadi. Tapi si Sun Bae-nya tuh malah ngancam si Jinhee dan bahkan mencekiknya. Ih, kesel banget kan, si Jinhee juga marah-marah, dia kesel banget, gue juga kesel banget. Karena si Jinhee tuh merasa bersalah kan, jadi gara-gara dia korban yang nggak bersalah jadi meninggal, dan si Sun Bae-nya ini malah nggak merasa bersalah sama sekali. Jadi dia punya niatan mau nyantet tuh Sun Bae-nya. Jadi dia langsung nanya nama Mandarin si Sun Bae-nya itu dan juga ngambil tutup pulpen milik si Sun Bae tadi. Nah kemudian Jinhee mau melampiaskan amarahnya nih dengan ketemu si Sojin untuk melakukan santet. Dan setelah Sojin selesai melakukan santet, si Jinhee akhirnya merasa lega ya kan, karena dia juga berpikir kalau santetnya ini nggak bakalan terjadi beneran dan juga menganggap itu cuma main-main aja biar dia plong. Nggak taunya malamnya si Sun Bae-nya ini ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuhnya tuh kepelintir sendiri dan patah sendiri kayak begini. Dan ini pun membuat bingung para detektif dan juga dokter otopsi, kok dia bisa begini gitu. Dan akhirnya si Jinhee yakin nih kalau Sun Bae-nya itu mati karena santetnya. Di sisi lain pemimpin Jin Jong Hyun tahu nih kalau itu adalah merupakan santet dan dia mulai was-was. Aduh, dia takut kalau dia bakalan disantet juga. Akhirnya dia meminta dukunnya untuk melakukan ritual dan mencari tahu itu siapa pelakunya. Dan di sisi lain si Sojin ini meminta si Jinhee untuk melakukan santet kepada pemimpin Jin Jong Hyun. Nah awalnya si Jinhee ini nggak mau, tapi semakin berjalannya waktu si pemimpin Jin Jong Hyun ini tuh makin menjadi-jadi, dan bahkan orang terdekatnya si Jinhee pun kena. Di situ sedih banget guys, orang yang nggak salah jadi ikutan kena. Jadi akhirnya si Jinhee pun dia mau untuk melakukan santet ke pemimpin Jin Jong Hyun, dan dari situlah terjadi pertarungan spiritual. Bagaimanakah selanjutnya? Siapa yang menang? Berhasil atau enggak nih si pemimpin Jin Jong Hyun disantet? Pokoknya kalian harus nonton sendiri aja drama The Curse ini. Dijamin gregetan tuh sama santetnya. Oh my god, ini tuh dramanya unik dan seru banget sih. Bisa jadi tontonan yang menarik banget karena kan tentang persantetan Korea, black magic di Korea sana, dan kita juga disuguhin ritual-ritual yang ada di Korea sana gitu. Dan di sini juga kita diperkenalkan dengan roh-roh yang ada di sana. Ada roh Inugami lah, roh Sukumogami lah, atau benda-benda mistis lainnya. Tapi itu beneran ada ya, roh atau hantu yang ada di Jepang. Jadi kalau di Indonesia ini mungkin semacamnya kayak keris, itu kan benda yang ada rohnya atau jinnya, atau mungkin semacam jenglot, semacam itu lah ya. Plot dramanya juga gercep ya, nggak ketele-tele, dan plot ceritanya juga mudah dipahami. Pokoknya tuh nontonnya seru dan gregetan banget. Ya pun mau nyantet orang aja tuh ikut penonton gregetan gitu. Apalagi mereka tuh kejar-kejaran, jadi cepet-cepetan mau nyantet gitu. Apalagi pas si pemimpin Jin Jong Hyun ini tahu kalau yang nyantet itu pelakunya si Sojin sama Jinhee. Itu di situ makin seru, makin bener gitu. Jadi duluan siapa yang kena santet duluan nih. Dan jadi benar-benar pertarungan spiritual banget sih. Apalagi ya pas awal nonton itu kita udah dibikin ngilu nih guys, karena ngelihat korban santetnya sampai kepelintir gitu kan kayak pokoknya debak deh nih drama ya. Dan di Korea sana juga ratingnya tuh lumayan dan banyak dipuji juga karena keseramannya nih. Dan kabarnya drama The Curse ini juga bakalan dibuat versi filmnya. Semoga aja guys, karena itu pasti keren banget, seru banget. Dan jadi menurut gue drama The Curse ini cukup rekomen ya, karena kan ceritanya tuh unik. Jarang-jarang kan tema persantetan kayak gini, apalagi penulisnya juga penulis Train to Busan. Karena Train to Busan ini keren banget. Jadi sambil nunggu Train to Busan 2, cobain deh karya penulis satu ini, drama The Curse. Dan buat yang belum nonton Train to Busan harus nonton dulu yang pertama, karena nanti kita akan nonton yang kedua, pasti seru juga. Dan juga tunggu review Train to Busan dari kita. Oke deh, sekian review drama The Curse dari gua. Sampai jumpa di reviewan selanjutnya. Bye bye. Annyeong, gomawo.